Nama lengkapnya Muhammad Zain Permana, SPSI, MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jabatan fungsionalnya sebagai asisten ahli. Beliau lulusan dari S1 Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya S2 Magister Sains Psikologi Sosial Universitas Indonesia, dan saat ini beliau sedang menempuh S3 Doktor Ilmu Psikologi di Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa sekali ya. Pasti nih yang nggak kenal Pak Zain nih udah eksis di mana-mana. Coba saya sapa dulu. Pak Zain sudah bergabung bersama kami di sini? Sudah, terima kasih Hana. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sepertinya udah semangat untuk menyampaikan Siap. materinya. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk mempersiapkan atensi terbaiknya karena materi yang akan disampaikan pastinya sangat bermanfaat ya Pak untuk rekan-rekan semua. Siap, insya Allah. Kepada Bapak Zain disilakan untuk memberikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Ketua LPPM, Bu Ance ya, beserta jajarannya ada Pak Antono, juga Bu Teta yang sudah mensupport, mendorong, dan mendukung ya, betul-betul memfasilitasi agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih juga dukungan yang luar biasa, berjibaku sekali Pak Dr. Arif Budiarto sebagai dekan, dan memang betul Fakultas Psikologi Unjani mensupport penuh deklarasi dari Rektor Unjani untuk menjadikan Unjani sebagai kampus digital. Jadi terima kasih banyak untuk para Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kolega dari berbagai penjuru Indonesia ya yang sudah hadir. Mudah-mudahan ke depan setelah ini kita bisa berkolaborasi lebih lanjut ya. Baik itu secara online maupun mudah-mudahan nanti bisa secara offline. Yang sudah hadir tadi dari Aceh, ada dari Fak-Fak Papua Barat, sampai beberapa kolega juga dari Selandia Baru, juga dari Inggris juga ikut menyaksikan. Ya, mudah-mudahan dengan materi kali ini sebagai awalan bagi kita untuk bisa berkolaborasi lebih lanjut. Izinkan saya mulai di webinar series ini dengan memaparkan terkait dengan memahami dasar-dasar emosi. Nah, ini hal yang mungkin paling banyak mengaduk diri kita selama beberapa bulan terakhir ini, yaitu emosi. Tapi seperti apa sih dasar-dasar emosi? Izinkan saya untuk sharing terkait apa yang sudah saya teliti ya, dan kajian literatur yang saya lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa ringan dan mudah untuk dicerna, ya, ringan untuk dikunyah dan dicerna untuk Bapak Ibu semua. Izinkan saya sharing slide-nya ya. Oke, memahami dasar-dasar emosi ya. Jadi di era pandemi ini ada sesuatu hal yang memang luar biasa. Jadi pandemi itu kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang tidak bisa diduga-duga, walaupun mungkin kelihatannya secara statistik tidak terlalu mematikan virus COVID ini dibandingkan mungkin penyakit-penyakit lain, memang betul, tapi ada yang secara psikologis sangat sulit untuk dideteksi. Jadi mungkin kita bisa bilang bahwa COVID ini tidak semematikan penyakit lain, tidak semengerikan penyakit lain. Tetapi ternyata ada hal yang secara psikologis itu justru lebih menakutkan ya. Apa itu? Yaitu ketidakpastian. Kita tidak bisa tahu siapa yang membawa COVID, seperti apa, dan lain-lain. Ya, jadi kita nggak bisa tahu, nggak bisa paham bahwa COVID ini menyerang siapa, bentuknya seperti apa, gejalanya seperti apa, bahkan orang tidak bergejala pun bisa dianggap positif COVID. Nah, ini yang mesti kita waspadai betul ya, bahwa ketidakpastian ini justru yang paling menggelisahkan. Jadi yang paling menakutkan dari pandemi kali ini adalah bukan karena mematikan penyakitnya, bukan karena penyakitnya sangat berpengaruh, tetapi karena ada unsur ketidakpastian di dalamnya. Kita nggak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif, siapa yang terbawa, siapa yang membawa, dan kapan akan berakhir. Beda dengan penyakit lain yang mungkin lebih mematikan, katakanlah demam berdarah gitu ya, atau stroke atau sakit jantung, kita tahu gejalanya apa, kita tahu penyebabnya apa, kita tahu seperti apa orang yang terjangkit dan bisa memprediksi hal itu. Tapi kalau pandemi kita nggak bisa memprediksi hal itu. Jadi ini yang penting banget untuk kita pahami bahwa ketidakpastian ini secara psikologis memunculkan hal-hal yang beda banget dibanding penyakit-penyakit lain, dibanding pandemi-pandemi lain. Dan cara menanganinya memang
khas banget, kental banget nuansa psikologisnya. Maka kemarin ketika ada rilis dari gugus tugas COVID yang menyatakan strategi penanganan COVID itu 80% dari unsur psikologis. Nah, ini menarik ya. Padahal kan ini penyakit-penyakit medis, epidemi atau pandemi ini merupakan penyakit medis, tapi strategi penanganannya 80% ditekankan pada psikologis. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami bahwa psikologis ini adalah respon kita terhadap uncertainty, ketidakpastian yang terjadi. Bagaimana biasanya respon-respon yang terjadi? Nah, kita mulai dari ini ya. Ketika menghadapi perubahan, ketika menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, ketidakpastian, biasanya akan melewati 5 fase ini. Ya, ini mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sudah memahaminya ya, bahwa di fase-fase awal terjadinya COVID, bahkan di level negara pun melakukan denial. Apa denial? Penolakan, meremehkan, seolah-olah memudahkan. Jangan khawatir, COVID ini belum masuk ke Indonesia. Tenang, kita tinggal minum jamu gitu ya. Atau macam-macam lainnya lah. Ini kita di negara tropis ini nggak apa-apalah gitu. Jadi denial. Kita menyangkal bahwa ini tuh terjadi di kita. Ya memang ini sebuah mekanisme yang wajar. Ketika mendapatkan satu musibah, satu kejadian yang tidak menyenangkan, memang alamiah secara psikologis kita menyangkal dulu ini tidak betul-betul terjadi padaku. Kita nggak ngerti bahwa ini nyata apa enggak. Jadi bayangkan Bapak Ibu kehilangan sesuatu yang disayangi atau dicintai, pasti momen pertama, respon pertamanya adalah denial, menyangkal. Ini tidak mungkin terjadi padaku. Ini pasti bukan kenyataan. Ini pasti hanya mimpi. Denial itu hal yang wajar. Maka ketika denial, fungsi utamanya adalah strategi utama untuk menghadapi denial. Ini ada titik hijau. Maka strategi utamanya adalah yang hijau juga. Create alignment. Kita perlu cek recheck, mencari sekutu, mencari support system, bagaimana caranya supaya kita kembali ke realitas. Ya realitasnya memang pandemi ya kita harus terima. Jadi di awal Presiden Jokowi mengumumkan ingin apa namanya genderang perang terhadap corona, kemudian kita diminta untuk berdamai karena bisa jadi di awal masih denial gitu. Kemudian frustrasi. Mulai ada frustrasi ketika kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Frustrasi itu kondisi di mana tadinya kita bisa melakukan sesuatu dengan lancar tapi ada halangan. Itu membuat kita frustrasi. Terhalang untuk melakukan sesuatu membuat frustrasi. Itu namanya frustration ya. Maka ketika frustrasi, ketika terhalang sesuatu karena kita kehilangan opsi, karena kita kehilangan pilihan. Nah, strategi untuk mengatasi kehilangan pilihan ini adalah memaksimalkan komunikasi, menyampaikan pesan bahwa ada opsi-opsi tertentu loh untuk kita bisa lebih sehat, bisa bekerja, ada opsi bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ada opsi ini dan itu banyak sekali. Gitu ya, dan ini yang dilakukan pemerintah sejauh ini mencari-cari opsi bagaimana caranya ketidakpastian ini harusnya dipastikan. Karena kita ini lagi perang bukan melawan pandeminya saja, tapi secara psikologis perang melawan uncertainty, melawan ketidakpastian. Ini yang harus kita hadapi. Dan jangan sampai kita masuk ke jurang depresi. Depresi ini sempat terjadi di Indonesia ketika orang-orang mulai dirumahkan, tidak bekerja lagi, di PHK, dolar naik gitu ya. Terus mulai kematian tinggi, APD kurang, para tenaga kesehatan kita mulai menjadi korban, berjatuhan, dan ini yang paling penting. Nah, di depression ini, gimana caranya kita saling dorong, saling bantu untuk spark motivation. Kita mendorong setiap kita untuk bisa betul-betul mendorong diri kita untuk bisa bergerak. Nah, eksperimen dengan cara baru, nah ini narasi-narasi, ajakan-ajakan untuk persiapan kepada new normal, sesuatu hal yang bagus, tapi harus disertai dengan eksperimentasi, dengan develop capability. Jadi ini titik yang oranye, ada di tabel yang oranye juga ya, di warna oranye, develop capability. Selama eksperimen menuju tataran baru, adaptasi kebiasaan baru, memang kita perlu eksperimentasi. Nah, eksperimen ini outputnya apa? Hasilnya harus apa? Mau nggak mau kita harus punya kemampuan, capability baru. Ya, ability, kemampuan baru. Yang tadinya nggak ngerti untuk mengoperasikan Zoom, ya mau nggak mau harus bisa Zoom ya. Yang tadinya nggak ngerti bagaimana caranya mengoperasikan kamera, menghubungkan, mengkoneksi antara satu dengan satu yang lain, sharing lewat online, mau nggak mau dipaksa harus bisa melakukan perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dipindahkan jadi online sebagai opsi supaya produktivitas kita tetap jalan. Nah,
Nanti di webinar series ini akan ada beberapa rekan saya, kolega saya yang juga akan sharing tentang berbagai hal dari hal-hal yang spesifik, mulai dari industri organisasi, kesehatan mental, ada juga relaksasi besok, ya, manajemen stres. Ada juga terkait bermain dengan anak yang punya efek terapi, ada juga yang adaptasi keluarga, dan macam-macam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ikut di web series yang besok-besok juga ya. Kali ini saya akan bahas banyak tentang komunikasi, tentang dasar-dasar emosi. Izinkan tadi saya perkenalkan diri saya dosen Unjani, S1 di Psikologi UPI di Bandung ya, S2-nya di Psikologi UI, Psikologi Sosial UI, dan sekarang sedang menjalani menjadi mahasiswa di program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada. Mohon doanya juga untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya bisa segera selesai ya dan lulus. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya, bisa nanti ke saya di YouTube ya. Saya punya channel YouTube Zain Permana, sudah ada 2000 subscriber. Jangan lupa subscribe ya dan lihat video-videonya. Saya bahas diri, relasi, dan juga hal-hal berbau psikologi ya. Dan kemudian juga bisa di Instagram, Bapak Ibu bisa follow saya di Instagram @zainpermana, dan kita akan mulai ya. Di kesempatan ini saya akan sharing tentang 3 hal. Ya, yang pertama adalah PCOR itu Psychological Construction of Reality. Psychological Construction of Reality. Apa itu Psychological Construction of Reality? Saya akan bahas nanti bahwa ternyata realitas kita dikonstruk secara psikologis. Jadi kita bisa membangun realitas secara psikologis. Jadi realitas yang nyata ada di dunia nyata, tapi kita ternyata bisa membangun realitas sendiri secara psikologis dalam pikiran kita. Nanti ini akan saya bahas. Kemudian bagian kedua, saya akan sharing tentang understanding our basic emotion. Dan ini fenomena yang menarik ya. Jadi zaman dulu, tahun 1800-an, 1872 tepatnya, hingga 1970-an, ya, jadi hampir 100 tahun, akademisi masih satu paham terkait dengan ekspresi emosi. Jadi seolah-olah ekspresi emosi itu berlaku universal. Jadi kalau orang senyum, ini berarti bahagia atau senang. Padahal orang bisa jadi senyumnya seperti ini, bisa jadi senyum kecut yang ngejijik. Jadi ekspresi senyum bukan berarti menandakan bahagia. Artinya, ekspresi emosi belum tentu universal juga. Nah, ini yang ingin saya bahas. Dan banyak orang yang masih salah paham bahwa seolah-olah emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. No,